Yo, para wibu nolep, gimana nih kabar lu pada kan? Gue doain semoga kabar lu pada selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan sama yang Maha Kuasa. Sesuai judul sama thumbnail video ini gitu kan, kalau kali ini gue bakal menuhin requestan lu pada yang minta gue ngebahas kekuatan dari Nagumo Hajime, MC dari anime Arifureta. Nah, buat lu pada gitu kan yang pengen ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah gitu ya, daripada gue banyak bacot ya cek ya, kita mending langsung ke pembahasan ya. Seperti yang lu semua pada tahu kalau Hajime awalnya adalah manusia terlemah yang dipanggil ke isekai sebelum dia jatuh ke dalam dungeon. Buat yang nonton animenya doang mungkin ada yang nggak tahu gitu ya siapa yang ngejatuhin Hajime di dungeon, karena adegan itu belum nongol gitu di anime, belum diungkapin maksud gue siapa yang ngejatuhin si Hajime. Nah, yang ngejatuhin Hajime itu adalah Hiyama, teman sekelasnya Hajime. Dan dia itu ngejatuhin Hajime karena dia cemburu sama Hajime yang disukai sama Kaori. Dan pengen Hajime mati biar Kaori tuh bisa sama doi gitu. Tapi nyatanya sampai kapanpun Kaori nggak bakal pernah suka sama Hiyama. Dan hal itu malah jadi bumerang gitu kan buat Hiyama sendiri, karena Hajime yang dijatuhin ke dungeon malah jadi OP karena makan berbagai monster gitu kan yang menjadikannya hybrid manusia. Perjuangan Hajime di dalam dungeon gak perlu gue jelasin lagi lah, walaupun di anime gak detail-detail banget gitu. Lu bisa lihat di manganya kalau lu mau dapet detail perjuangan Hajime, gimana cara dia bisa keluar dari dungeon. Hajime sendiri menjadi ketua suku Howlia setelah dia menyelamatkan suku Howlia, terus juga dia melatih para anggota suku Howlia dan menjadikan Seiya sebagai istrinya. Selain menjadi ketua suku Howlia, Hajime juga mendapatkan gelar Demon Lord setelah dia berhasil mengalahkan Ehit yang merupakan seorang dewa. Walaupun statusnya dia merupakan dewa jahat gitu ya, tapi Hajime yang merupakan pembunuh dewa tetap mendapatkan gelar sebagai Demon Lord. Dan Hajime juga menjadi pemimpin dari orang-orang yang pergi dari isekai ke Jepang. Jadi teman sekelasnya tuh yang dipanggil ke isekai termasuk gurunya itu nanti bakal balik lagi ke Jepang yang dipimpin sama Hajime. Termasuk haremnya Hajime yang nanti juga bakal ikut ke Jepang. Setelah balik ke Jepang banyak kejadian yang menurut gue cukup lucu dan ngeselin gitu ya. Salah satu adegan yang ngeselin gitu adalah orang tua Hiyama dan Kouki yang nyalain Hajime atas kematian Hiyama. Ya emang bener sih Hajime yang ngebunuh Hiyama gitu kan. Ya tapi kan gak sepenuhnya salah Hajime juga. Dan buat orang tua Hiyama gue masih ngewajarin gitu ya. Namanya orang tua kan ya pasti bakal begitulah buat anaknya. Lah kalau Kouki gitu, ini sumpah karakter paling ngeselin dan kagak rasional menurut gue. Ditambah dia juga yang nyeret Hajime ke isekai baru yang bernama Arcuette. Buat penjelasan lengkap soal Kouki dan isekai yang baru itu bakal gue jelasin aja nanti di lain video. Untuk kekuatan sebagai orang yang pernah mengalahkan dewa, udah pasti kekuatan Hajime begitu luar biasanya yang mungkin gitu ya. Kalau ada dewa lain selain Ehit di Arifureta, kekuatan Hajime bisa dijajarin sama para dewa itu. Kemampuan fisik yang Hajime punya bahkan udah di luar batas makhluk supernatural di universe Arifureta. Daya serang, daya tahan, kecepatan, dan penglihatan Hajime udah melampaui batas abnormal makhluk supernatural. Jadi itu udah abnormalnya makhluk supernatural, itu ada di atasnya lagi. Nah, itu kekuatan fisiknya Hajime tuh kayak gitu. Daya serang dan durability Hajime 12 kali lebih kuat dari Tio yang merupakan seekor naga. Kecepatannya 12 kali lebih cepat dari Shizuku yang kecepatannya melebihi Noin yang merupakan seorang apostle. Penglihatan Hajime emang gak sebanding sama pendengaran Seiya yang bisa mendengar suara musuh dari jarak yang sangat-sangat jauh, tapi setidaknya penglihatan Hajime hanya ada 1 atau 2 tingkat di bawah pendengarannya Seiya. Mana dan regen mana yang dimiliki Hajime juga sama nggak ngotaknya. Gak ada satupun istri Hajime yang memiliki mana dan regen mana yang melebihi Hajime. Yang mungkin gitu ya, kalau ada orang yang bisa disejajarin sama tingkat mana dan regen mana milik Hajime itu adalah dewa di universe Arifureta. Dan itu juga kalau ada dewa lain selain Ehit di universe Arifureta. Kejeniusan Hajime juga sama nggak ngotaknya yang pada awalnya ya mungkin Hajime hanya orang biasa-biasa aja. Tapi ingat, karena dia dipanggil ke isekai, dia mendadak jadi orang jenius karena pemahamannya sebagai seorang otaku.
Dan lu pada gitu ya, kalau wibu dipanggil ke isekai pasti nanti bakal jadi pinter dah. Kemampuan otak Hajime juga perlahan-lahan terus berkembang sampai ke tahap jenius, yang dimana strategi yang disusun Hajime udah di luar nalar semua, tapi sangat efisien buat melawan Noin dan Dewa Ehit. Di anime kita juga udah dikasih lihat gitu kalau Hajime merupakan master marksman. Kemampuannya dalam hal menembak nggak perlu diragukan lagi. Bahkan selama gua baca seri Arif Fureta belum nemu ada karakter yang punya skill marksman lebih baik dari Hajime. Selain menjadi master marksman, Hajime juga merupakan master hand-to-hand combat. Kemampuannya dalam bertarung tangan kosong mungkin setara atau sedikit lebih tinggi dari Tio, yang merupakan master hand-to-hand combat terbaik di antara para orang-orang yang meninggalkan isekai dan pergi ke Jepang. Hajime juga memiliki skill pelatihan di mana dia bisa melatih seseorang yang melebihi batas normal dari orang itu. Contohnya kayak orang-orang dari suku Haulia. Hajime melatih orang-orang dari suku Haulia sampai melebihi batas normal suku Haulia. Jadi kayak misalnya batas normal suku Haulia tuh 100 dan kalau dilatih sama Hajime itu bisa nyampe 120. Sewaktu pertama kali dipanggil ke isekai, Hajime diberikan skill transmute yang berasal dari job sinergis. Skill transmute membuat Hajime dapat mengontrol, mengubah, dan memanipulasi segala jenis material apapun. Dan dengan skill inilah Hajime bisa ngebuat segala macam persenjataan modern yang dia gunakan saat ini. Hajime juga memiliki skill manipulasi mana yang memungkinkan Hajime untuk menggunakan sihir tanpa lingkaran sihir atau mantra apapun. Setelah jatuh di dungeon dan hidup dengan brutal, membuat Hajime memiliki skill Iron Stomach. Skill ini membuat Hajime dapat menahan efek samping dari memakan daging monster dengan membuat tubuhnya bermutasi agar tubuhnya bisa beradaptasi sama daging monster yang dimakan Hajime. Dan kalau monster yang dimakan Hajime itu punya kekuatan yang sama atau lebih tinggi dari Hajime, maka dia mendapatkan skill dari monster yang dia makan. Setelah Hajime memakan salah satu monster, dia jadi punya skill Lightning Field, yang membuatnya bisa menghasilkan petir dari tubuhnya sendiri, asalkan dengan konduksi yang tepat, dan skill ini tidak termasuk sebagai sihir. Skill ini juga meningkatkan resistensi Hajime terhadap serangan berbasis cahaya. Selain Lightning Field, Hajime juga memiliki skill Air Walk setelah dia memakan monster. Seperti namanya, dengan skill ini Hajime bisa berjalan di udara, tapi tidak hanya itu. Skill ini juga meningkatkan kecepatan Hajime sampai melebihi Shizuku dan memperkuat kaki Hajime yang meningkatkan kekuatan tendangannya. Tidak hanya skill untuk meningkatkan kaki, Hajime juga memiliki skill Steel Arms untuk meningkatkan kekuatan lengan Hajime yang jadi meningkatkan kekuatan pukulannya sampai berkali-kali lipat. Skill lain yang Hajime dapat setelah dia memakan daging monster adalah Gale Claw. Dengan skill ini, Hajime bisa membuat bilah atau mata pisau dari angin pada tangannya, yang memiliki ketajaman cukup untuk memotong satu gedung atau satu bangunan dalam satu kali tebas. Hajime juga memiliki skill Night Vision, penglihatan pada cahaya redup, dan Fresh Strike atau peningkatan jangkauan mata setelah dia memakan monster yang memiliki skill tersebut. Terus ada skill sensor yang dimiliki sama Hajime, yang dimana skill ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Sense Presence, skill untuk melacak keberadaan secara random. Deteksi sihir, skill untuk melacak suatu aktivasi mana tertentu. Sense Head, untuk melacak sesuatu berdasarkan tingkat kepanasan suatu objek. Dan Tracking, untuk menandakan suatu wilayah atau makhluk menggunakan mana Hajime. Hajime juga memiliki skill kebalikan dari skill sensor, yaitu Hide Presence, skill untuk menyembunyikan hawa kehadirannya. Setelah memakan berbagai monster, Hajime jadi memiliki berbagai skill resistensi, seperti resistensi terhadap racun, resistensi terhadap stun, resistensi terhadap status freeze, resistensi terhadap kepanikan, dan resistensi terhadap sihir elemen. Jadi sihir elemen itu kalau kena Hajime, damage-nya akan berkurang beberapa persen dari yang seharusnya. Skill lain yang dimiliki Hajime setelah memakan monster adalah konversi mana. Skill yang merubah mana menjadi bonus stat dengan jangkauan waktu tertentu. Skill terakhir yang Hajime miliki setelah memakan daging monster adalah Limit Break. Skill ini meningkatkan statistik dasar Hajime 3 kali lipat dari yang seharusnya dengan batas waktu tertentu dan memiliki efek samping yang membuat Hajime tidak dapat bergerak untuk beberapa saat.
Hajime sebagai salah satu karakter terkuat di universe Arifureta pasti memiliki sihir kuno. Sihir kuno yang dikuasai Hajime adalah sihir penciptaan. Sihir ini Hajime gunakan untuk membuat artefak dengan stat yang gila, contohnya kayak equipment yang dia gunakan. Sihir kuno kedua yang dikuasai Hajime adalah sihir spasial, yang membuatnya dapat membengkokkan atau melakukan distorsi suatu ruang atau dimensi. Sihir kuno ketiga yang dikuasai Hajime adalah sihir roh, yang memungkinkan Hajime untuk memanipulasi jiwa makhluk hidup, seperti di mana Hajime menghidupkan kembali Kaori. Sihir kuno keempat yang dikuasai Hajime adalah sihir metamorfosis. Sihir yang membuat Hajime dapat mengubah suatu makhluk hidup menjadi bentuk yang berbeda. Sihir kuno kelima yang dikuasai Hajime adalah konsep sihir, yang membuat Hajime dapat mengganggu hukum dunia dan membuat konsepnya sendiri. Contohnya kayak minyak dan air, kan itu nggak bisa nyatu tuh. Tapi dengan konsep sihir, kedua hal itu bisa disatukan. Sihir kuno lain yang dikuasai Hajime adalah sihir gravitasi, sihir waktu, dan evolution magic. Dan itu aja sih ya sihir Hajime yang saat ini diketahui, atau mungkin kekuatan Hajime yang saat ini diketahui. Mungkin nanti kedepannya dia bakal berkembang lebih OP lagi kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Karena after story masih bisa terus berlanjut. Dan oke lah ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal. Dan kalau lu pada pengen ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.